Baik, pemirsa Ayu Sore, kita mulai dari perkembangan penanganan corona di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Cukup ya untuk menangani kasus-kasus yang memang dianggap perlu menggunakan mesin ventilator. Ya, sudah Pak. Jadi Dinas Kesehatan, profesi, baik dokter, perawat, profesi tenaga kesehatan yang lain sudah memberikan grant line-nya untuk bisa membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan kepedulian profesi maupun dinas kesehatan ini dapat membantu kekurangan tenaga. Oh iya, karena profesi kesehatan itu sudah sangat automatically ya. Begitu ada bencana itu tanpa diminta pun kadang-kadang mereka sudah oke ya. Nah, apalagi kalau diminta. Yang mana, Bapak Ibu? Tanya yang negatif, yang banyak banget kemarin ya? Oh, belum. Nanti kan diulang lagi ya, 2 hari ya. Ya, belum. Ya, jadi saya ulangi Pak ya. Jadi bukan hanya di RSPI, tapi hampir seluruh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan membutuhkan tambahan tenaga karena memang mengurus pasien-pasien corona ini butuh stamina, butuh persiapan-persiapan yang khusus. Kayak di RSPI ini kan selama ini kan menangani pasien umum juga ya. Begitu ini dikhususkan untuk rumah sakit COVID, maka kita masih kekurangan tenaga medis, dokter paru, dokter umum, dokter spesialis yang lain, perawat apalagi kita sudah susun jumlahnya. Nah, kebutuhan itu diajukan melalui Kementerian Kesehatan, tembusan Dinas Kesehatan, dan juga kepada profesi-profesi. Contohnya kalau kita minta apoteker ke Perhimpunan Apoteker, Asosiasi Apoteker, perawat juga begitu, dan seterusnya. Oh, tidak ada penyakit bawaan, ya, semuanya karena infeksi sekunder ya. Ya, saya nggak bisa hafal, cukup banyak. Cukup banyak, tergantung nanti perluasannya ya. Karena kita perluasannya juga bertahap, nggak bisa sekaligus gitu ya. Oh tidak, kita aja kurang apalagi gitu ya. Kemarin kita ngirim yang ke mana, ke Pulau Sebaru itu ya. Itu kita kirim 3 orang, tapi begitu udah selesai kita tarik lagi. Ya, cukup itu untuk waktu tertentu. Bukan, kita masih sekitar 2 mingguan ya, masih cukup ya Pak ya. 2 mingguan, dan kita, ini kan prediksinya kan bisa tambah pasiennya, sehingga kebutuhan kita cukup meningkat. Dan Alhamdulillah beberapa donatur memberikan bantuan itu, tapi tetap belum cukup ya. Nah, masalahnya begini, kita membeli pun saat ini agak kesulitan karena produksi yang belum ada. Oh, lengkap, bukan. Yang lengkap itu, yang kayak astronot itu. Kalau masker saya kira cukup ya kalau masker ya, nggak begitu. Ya, artinya yang paling kita butuhkan adalah yang cover all gaun itu ya. Pernah nggak ya yang itu ya? Itu. Kalau yang ini saya kira sudah mulai banyak produksinya. Sejumlah anggota DPRD Blora, Jawa Tengah marah saat akan diperiksa petugas kesehatan. Mereka menolak diperiksa suhu tubuh sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Sementara 27 anggota DPRD Pematang Siantar menolak berstatus ODP terkait virus corona.
Dari berapa? Mana surat tugasnya? Maaf, tadi langsung ditugasi. Yo, kamu pejabat ya? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Ini DPR, bukanlah gembala. Pakai aturan. Kita pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Anggota DPRD Blora ini marah saat akan diperiksa petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Mana suratnya? Iya, ada undang-undang. Mana surat tugasnya? Kamu anak gembala petugas. Dari mana, Pak? Dari Kita DPR. kita cuma mengawasi karena dia kembali kan ya, Pak. Kita DPR. Ju anggota DPRD Blora mempertanyakan kebijakan pemeriksaan suhu tubuh. Alasannya, tim Dinas Kesehatan tidak membawa surat tugas. Bukan teroris, bukan kamu. Yang baik. Kita siap diperiksa di mana. Kita sekarang sudah aturan. Coba kamu lihat di Lombok. Sekarang cuma teroris gak ada, marah masyarakat sana, nangis. Terakhir dari teman saya dari WA itu pokoknya dipindahkan di Padangan dengan alasan nanti kalau masuk Cepu sudah steril semua. Semuanya mana? Mau periksa deh. Wakil rakyat ini meminta pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Cepu dan bukan di Terminal Padangan. Tapi dari 37 anggota DPRD yang ikut dalam kunjungan ke Lombok hanya 14 orang saja yang diperiksa suhu tubuhnya. Lainnya mangkir. Itu terjadi sama kami. Berani untuk bertanggung jawab. Jangan asal-asal dong Bu, kalau membuat suatu berita. Ini masalah dunia Bu, bukan masalah Indonesia aja. Jadi tugas Ibu, bagaimana supaya masyarakat di Kota Pematang Siantar ini tidak resah dan panik dengan adanya virus corona ini. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ini meluapkan kemarahannya kepada pihak Dinas Kesehatan setempat karena ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP terkait virus corona. Para wakil rakyat ini keberatan karena menganggap status ODP tersebut meresahkan dan menakutkan. Mereka bahkan menuding ada muatan politis dalam penetapan status ODP. Sebelumnya, Dinas Kesehatan menetapkan 27 anggota DPRD Pematang Siantar sebagai orang dalam pemantauan virus corona. Ke-27 anggota dewan itu diketahui melakukan kunjungan kerja di Bali, di mana wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang terjangkit wabah virus corona. 27 orang anggota DPRD Siantar yang kemarin berkunjung ke Bali masuk ke dalam ODP, orang dalam pemantauan. Itu berdasarkan karena saat mereka di sana, pasien yang konfirmasi COVID, yang positif COVID-19 itu meninggal dunia, seperti itu. Nah, kalau sekarang itu ODP, orang dalam pemantauan itu adalah orang-orang yang baru berkunjung dari luar negeri yang terjangkit dan juga wilayah Indonesia yang terjangkit. Sesuai arahan pemerintah pusat, pihak Dinas Kesehatan telah memeriksa kesehatan dengan mendatangi satu persatu rumah anggota dewan dan menyarankan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.